Dengan cepat pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman yang saya berikan judul Tinggal di dalam Aku, tinggal di dalam Yesus. Kita sama-sama buka ayatnya, kita baca bergantian Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Bergantian kita baca, saya baca 1, saudara 2 gitu ya, 5-nya sama-sama. Begini kata firman, ayat 1 saya baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Teruskan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sama-sama kita baca ayat yang kelima, saudara, 2 dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita langsung lihat, saya cepat saja jelaskan pada saudara. Perhatikan ayat 1, loncat ayat 5. Saya baca ya. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Lalu dikatakan dan Bapakkulah pengusahanya. Loncat ayat 5. Akulah pokok anggur. Lalu ada kalimat ini. Dan kamulah ranting-rantingnya dan seterusnya. Saudara, di ayat 1 dan ayat yang kelima itu ada 3 posisi, ada 3 jabatan. Yang pertama adalah Yesus berkata akulah pokok anggur. Yesus yang pertama nomor 1 pokok anggur. Yang kedua dikatakan Bapa adalah pengusahanya, Bapa adalah pengusaha. Yang ketiga posisi jabatan ketiga adalah kita semua disebut ayat 5, kamulah ranting-rantingnya. Kita semua adalah ranting. Kita mulai ayat 1, saudara lihat. Yohanes 15 ayat 1 dikatakan begini pembacaannya. Boleh sama-sama kita baca? Yohanes 15 ayat 1 kita mulai berangkat dari sini ya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada yang gak benar saudara ya. Pokok anggur yang benar cuma satu di dunia ini, itulah Yesus. Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Nah, saya mau terangkan kalimat berikutnya. Dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan kata garis merah Bapakkulah pengusahanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ini dalam King James Version disalin kata and my father is the vine dresser. Jadi pengusaha dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapakkulah pengusahanya, kata pengusaha disalin dengan kata vine dresser. Apa sih artinya vine dresser? Vine dresser itu artinya adalah yang mendandani pohon anggur. Ya, yang apa ini saudara ya? Yang merawat, yang memelihara pohon anggur, yang mendandani pohon anggur. Jadi seringkali kita ngeblur, ya agak kabur. Yesus pokok anggur, ya kita ngerti. Tetapi kepada kalimat Bapakkulah pengusahanya dikatakan my father is the vine dresser. Pengusaha itu adalah vine dresser. Kita suka bingung-bingung, Bapakku pengusahanya. Apa maksudnya ya pengusaha gitu. Apakah bisnis gitu seperti ada pengusaha bisnis, pedagang? No. Makanya bahasa Inggris tajam. Dipakai kata vine dresser. Apa sih vine dresser? Yang mendandani pohon anggur. Yang memelihara pohon anggur. Yang merawat pohon anggur yang ada ranting-rantingnya itu loh. Yang merawat itu vine dresser, Bapak. Yang bingung Bapak. Kalau ranting gak berbuah yang bingung Bapak. Yang merawat, yang memelihara, yang mendandani. Kalau Anda nanam pohon coba dalam pertanian. Kalau misalnya nanam apa saudara? Nanam apokat. Apokatnya gak buah-buah. Seandainya pohon apokatmu bisa berbicara, Anda bisa gak paksa dia? Hei ranting, cepet dong lu berbuah. Gak bisa. Ranting gak bisa dipaksa gitu ya. Ngotot. Toeng berbuah gak bisa. Ya, ranting buah apokat itu berbuah, itu tergantung ini loh, vine dresser. Semuanya terpenuhi. Yang bingung bukan ranting kok.
Yang bengong bukan kita sebetulnya, urusan keberbuahan. Karena semua orang nanam pohon tujuannya cuma satu, berbuah. Dan sebetulnya urusan berbuah yang bingung itu vine dresser. Bapak kalau sampai kita nggak berbuah. Bilang sama-sama saya berbuah. Berbuah apa? Berbuah semuanya. Berbuah semua. Ini berbuah karakter Kristus. Boleh dikatakan buah-buah roh. Ini berbuah berkat, berbuah mujizat, berbuah keajaiban. Coba Anda mau katakan apa sih berbuah apa? Ini berbuah segalanya. Sebab kalau kita di dalam Tuhan, Yesus di dalam kita di dalam Tuhan. Bayangin, dia itu sumber buah loh Yesus. Anda pengen buah apa coba? Berbuah karaktermu jadi baru. Sumbernya Yesus loh. Berbuah berkat, berbuah jasmani kita, berbuah rohani kita, berbuah mujizat, berbuah keajaiban. Semuanya sumbernya di situ. Nah ranting, kita itu ranting. Kita gak bisa ngotot bisa berbuah, toing tahu keluar buah. Gak bisa, ranting gak bisa berbuah kok saudara. Nanti kita lihat itu. Tapi menarik, pengusahanya itu bapak kita vine dresser. Yang mendandani, yang memelihara, yang merawat. Saya kasih contoh. Mendandaninya kayak apa sih vine dresser? Ini cuman contoh, walaupun gak bisa menggambarkan persis. Tapi vine dresser itu suka digambarkan seperti seorang tukang rias pengantin. Cara kerjanya vine dresser. Ya, kayak tukang rias pengantin yang mempercantik pengantin. Menutupi yang kurang baik. Ada bentol-bentolnya, ada hitam di wajah. Vine dresser tukang rias itu ditutup. Menutupi yang kurang baik, kalau bisa dihilangkan, saya hilangkan ya. Yang diekspos yang bagus, yang diekspos yang cantik, yang diekspos dikeluarin apa? Kehebatannya. Yang kurangnya ditutup, yang kurang bagusnya dihilangin gitu. Itu tugasnya vine dresser. Itu tugasnya tukang rias. Mempercantik pengantin seperti mempercantik anggur tadi. Itu vine dresser pengusaha bapak kita. Sehingga begitu nanti pengantin perempuan yang mempelai wanitanya tampil. Itu mempelai laki-laki mulai jemput kayak model gaya Eropa ya. Menjemput mempelai wanita yang teng 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 teng. Teng 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 teng. Itu kayaknya mempelai prianya, suaminya itu kaget. Orang Jawa punya bahasa pangling. Gak kenal rasanya. Ini calon istriku atau bukan ya? Lebih cantik. Sebab sama vine dressernya, tukang riasnya diekspos kecantikannya. Dia dipercantik ketika tampil di depan suaminya, tampil di depan para hadirin yang ada. Semuanya heran, semuanya pangling. Kok jadi lebih cantik? Itu tugasnya vine dresser. Itu pengusaha. Yang bingung siapa sih? Ya kalau kita gak cantik. Yang bingung siapa coba? Kalau kita ranting gak berbuah. Vine dressernya loh, pengusahanya loh, bapaknya loh. Ranting gak bisa berbuah. Mau ngeden orang Jawa katakan, gak bisa berbuah. Yang bikin kita berbuah itu bapak. Tapi ada caranya nanti kita lihat. Nah saya tulis begini. Seperti itulah pengusaha vine dresser bapak kita mendress atau mendressing pohon anggur. Mengatur pohon anggur, merawat pohon anggur, mendandani pohon anggur. Tujuannya apa? Supaya berbuah. Dikasih air, dikasih pupuk, apalagi Suraya. Apa yang Anda tahu merawat pohon sih? Pohon anggur. Ada benalunya dibersihkan, daun-daun tidak penting diambil. Semua yang harus memenuhi syarat. Tujuannya supaya suplai makanan nyampe ke buahnya nanti. Yang gak perlu dibersihkan semua. Itu tugasnya vine dresser bapak kita. Nah kita lihat saudara ya, cara pengusaha mengatur pohon anggur. Nah kita tadi udah belajar vine dresser bapak pengusaha tadi. Daunnya dibersihkan segala macam. Coba kita lihat ayat yang kedua. Bagaimana sih cara mengatur pohon anggur? Bagaimana cara bapak sebagai pengusaha mendandani pohon anggur? Ayo sama-sama kita membaca di ayatnya yang kedua saudara ya. 2 dan 3 sama-sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi tujuan Bapa adalah satu. Supaya kamu berbuah. Makanya dipelihara, didandani, didress sama Bapa. Nah tinggal pilihan kita. Maaf saya katakan terang-terangan. Kita ini maunya dipotong rantingnya
atau dibersihkan. Kalau dipotong, mati rantingnya. Kalau dibersihkan, tambah berbuah. Jadi ini caranya, cara Bapak merawat pohon anggur. Cara Bapak mendandani pohon anggur supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan kalimat terakhir. Yohanes 15 ayat 2. Saya baca ulang deh, saya pengen baca ulang. Lihat ayat ini saya baca. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kata Yesus. Perhatikan ini firman. Dipotongnya yang tidak keluar buah. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan, dibersihkannya. Supaya, tujuannya ini. Ada kata supaya, ia lebih banyak berbuah. Tergantung saudara. Saudara mau berbuah atau tidak. Kalau saudara mau dibersihkan sama Tuhan. Jadi pilihan kita cuma dua. Mau dipotong atau dibersihkan. Kalau kita mau dibersihkan, kalau dipotong itu mati rantingnya. Mati kita. Tapi kalau dibersihkan syaratnya ada. Apa syaratnya? Kita harus berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah. Coba kita bisa ganti kata ia dengan saya. Ya, supaya saya lebih banyak berbuah. Bilang sama-sama saya dengan keras, dengan iman percaya. Supaya saya lebih banyak berbuah. Sekali lagi, supaya saya lebih banyak berbuah. Anda bisa mulai chatting di YouTube maupun di Facebook akun George Naftali. Atau di Facebook, di channel YouTube GSP di Philadelphia Jombang. Katakan begini, supaya saya lebih banyak berbuah. Karena hanya berbuah itu syarat supaya kita nggak dipotong. Saya ulangi, itu cara kerjanya vine dresser. Ngedressnya begitu. Kalau kita nggak buah, dipotong nasibnya. Kalau dipotong, Johnson punya lagu dikatakan ini, dibakar di dapur api. Ya, ranting dipotong itu tinggalkan Tuhan itu dibakar di dapur api. Selesai kita. Nah, saya ingin katakan sama saudara pada bagian ini begini. Kalau kita bisa mengerti rahasia Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai selesai. Kita akan dibukakan sama Tuhan sebuah rahasia kunci kehidupan. Ya, untuk mengalami kehidupan yang berbuah. Percaya ini, kalau kita bisa mengerti di Yohanes pasal 5. Tuhan akan bukakan, berikan kepada kita sebuah kunci kehidupan. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah banyak. Rahasianya di mana? Supaya kita lebih banyak berbuah banyak dalam kehidupan kita. Rahasianya gak banyak, cuma satu. Ada banyak orang kalau pengen sukses, pengen berhasil, maunya yang complicated gitu ya. Yang macam-macam perniknya enggak. Kalau mau berbuah banyak, mau berhasil, bikin ini, kerja ini berhasil, dagang ini berhasil. Apa saja dipegang tangan saudara, dikerjakan saudara. Dimanapun ada kerja, buahnya banyak. Saya ulang, sebab berbuah banyak ini bukan cuma buah karakter. Bukan cuma buah roh, bukan cuma buah rohani. Yesus itu sumbernya buah. Kalau kerjaanmu mau berbuah, kerja ini tangan kita sukses, kerja itu berhasil, dagang di sana berhasil, buka rumah makan berhasil, kerja apa saja berhasil, berbuah banyak. Syaratnya cuma satu loh. Ada jangan aneh-aneh, banyak orang cara berpikir duniawi, mau yang complicated semuanya. Satu syaratnya. Makanya kalau Anda ngerti, paham pasal 15 Yohanes ini, Tuhan kasih sama kita, buka sebuah kunci kehidupan untuk hidup kita berbuah banyak. Apa syaratnya? Apa kuncinya? Cuman satu kuncinya, tinggal di dalam aku. Itu kan tema kita. Ini yang kita renungkan, tinggal di dalam aku. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4, saudara. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang mesti tinggal dulu dalam Tuhan kita. Perhatikan kalimat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pahami dulu ini kunci. Ini apa ya? Ajakan Tuhan, undangan Tuhan. Ini kan kata ajakan, bukan kata paksaan, bukan paksaan.
Dibilang perintah bukan perintah loh ini. Ini adalah ajakan. Ingat dari awal ketika Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa. Tuhan memberikan free will, kehendak bebas. Dan Tuhan sangat menghormati kehendak bebas ini. Dari awal penciptaan Tuhan kita, dia bukan pribadi tukang paksa. Tangkap itu. Dia gak pernah paksa kita. Tuhan mau Anda dan saya, kita masing-masing jadi nakoda dalam diri kita. Kita yang punya pilihan, kita yang punya putusan. Tuhan tawarkan sama kita. Ini ajakan Tuhan. Tinggallah di dalam aku. Ayo, tinggallah dalam aku. Ajakan, ayo. Gak dipaksa loh. Tinggal, ajakan. Kalau kamu tinggal dalam aku, gilirannya begini. Aku di dalam kamu. Kalau Tuhan, jadi istilahnya kayak orang berdoa ya. Tangan ini lihat saya ya. Kayak gini ya. Harus dari kita inisiatifnya. Karena ajakan Tuhan. Ayo tinggal. Kita seperti berdoa. Begitu kita begini, udah menyatu kita. Tuhan menyatu dengan kita. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Menyatu. Nanti kita lihat tentang kata tinggal ini. Perhatikan tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini yang Tuhan mau. Ini seperti Wahyu pasal 3 ayat 20. Ajakan, tawaran Tuhan. Lihat, Wahyu 3:20 saya baca ya, perhatikan. Saya terangkan ayat ke ayat sama saudara. Lihat, kata Tuhan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, tidak ada paksaan. Kalau ada orang yang mendengar suaraku, dan saya berdoa itulah kita, selalu peka mendengar suara Tuhan. Dan bukan cuma dengar, dengan sukarela membukakan pintu buat Yesus. Apa kata Tuhan? Kalau kita udah buka pintu hati kita, inisiatifnya dari kita, ikuti ajakan Tuhan. Nurut sama Tuhan. Aku akan masuk mendapatkannya, masuk dia dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Dan ini, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aku makan bersama dengan dia. Yang ngajak makan bukan saudara loh. Yang ngajak makan ayat ini Yesus loh. Tuhan yang sediakan semua. Kita ini suka nyanyi, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kita selalu katakan, Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Kalau Anda ngerti, kalau kita tahu Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Kenapa enggak penuhi ajakan Tuhan coba? Kadang-kadang di gereja, ayo jemaat siapa yang belum dibaptis, baptis. Kadang-kadang gak mau nurut ya. Padahal Anda tahu ajakan Tuhan itu kebaikan. Ini kebaikan loh. Tawaran, ajakan. Ya aku mengetuk di depan pintu, siapa yang dengar aku. Kalau dia bukakan pintu, aku akan masuk di dalam dia. Aku bersama dengan dia. Aku akan makan bersama dengan dia. Coba saudara ya. Percaya begini, kalau Yesus di dalam kita, bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Kadang ada banyak orang pengen sukses, kadang banyak orang pengen berhasil. Rahasianya ini loh saudara ya. Cuman satu rahasianya, tinggal di dalam Tuhan. Dengan cepat saya mau terangkan. Kita bicara tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, dalam aku kata Tuhan, aku di dalam kamu. Jadi langkahnya dari kita dulu saudara ya. Kita yang melangkah, jangan dibalik-balik ya. Selalu kita pengennya itu kita tunggu Tuhan. Padahal Tuhan tunggu kita. Ayo sini. Kan sering kan saya ngomong seperti itu. Ya. Selalu kita pikir kita yang tunggu. Padahal Tuhan yang tunggu kita. Ayo sini datang kepadaku. Apa sih maksudnya tinggal di dalam aku? Tinggallah di dalam aku. Selalu kita sering dengar dari sekolah minggu. Ya sampai hari inilah. Tidak salah sih saudara. Memang seperti itu. Selalu hamba Tuhan mengajarkan ranting itu harus tinggal di dalam Tuhan. Itu selalu diartikan ranting itu nempel pada pokok anggur. Seperti doa Pak David tadi kan. Melekat pada pokok anggur. Memang begitu sebetulnya. Ranting, jadi kalau Anda mau berbuah lebat, berbuah keajaiban. Ingat ya, ranting gak bisa ada ngotot mau mujizat. Anda gak bisa hasilkan mujizat ranting. Gak ada buah kita. Bagaimana berbuah? Kuncinya nempel, kata pengajaran firman, di pokok anggur. Tapi nempel ranting sama pokok anggur, pohon anggur itu beda nempelnya dengan perangko, nempel sama amplop. Sebab kalau yang namanya perangko nempel sama amplop, itu yang namanya perangkonya ditarik, dilepasin, perangkonya masih ada nilainya walaupun sudah ada stempelnya perangkonya. Orang masih mau simpen perangko untuk koleksi.
kuno begitu segala macam. Masih ada nilainya perangko. Tapi kalau ranting itu lepas dari pokok nggak nempel, nggak ada nilainya loh, jangan lupa. Nggak ada harganya. Kalau yang namanya ranting dipotong nggak ada nilainya, kering dan dibakar dapur api. Kalau perangko orang masih sayang-sayang. Perangko masih ada nilainya, harganya disimpan sama orang. Ranting yang kering itulah kehidupan kita. Semua kita ranting. Anda ranting, saya ranting. Tuhan gak beda-bedakan. Nanti kita lihat ayat yang kelima. Semua kita ranting. Saya gak bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya pendeta loh Tuhan. Semua kita sama loh di mata Tuhan. Gak ada kedudukan lebih tinggi di mata Tuhan. Bukan berarti saya gembala, hamba Tuhan, pendeta lebih tinggi. Semua kita sama, ranting. Gak bisa bikin apa-apa kita. Rahasianya nempel pada pokok anggur. Nah, tapi pagi ini Tuhan kasih pengertian sesuatu yang ya baru lah begitu. Menambah ini. Bukan sekedar nempel. Lebih tepatnya bukan nempel. Tapi apa? Bahasa Inggris ada kata blend in. Blend in itu karena tinggallah di dalam aku, ya, aku di dalam kamu. Blend in. Blend in itu artinya menjadi satu, melebur jadi satu. Kita di dalam Tuhan, Tuhannya di dalam kita. Coba, ini kan bukan sekedar nempel. Kalau diartikan pohon anggur, ya nempel. Tapi saya bawa saudara pada pengertian lebih dalam hubungan pribadi kita dengan dia. Ini bukan lagi nempel, ini bukan lagi melekat, ini blend in menurut saya. Artinya melebur jadi satu, become one kita sama Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan ternyata luar biasa Tuhan di dalam kita. Orang yang buka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkan dia. Dia bersama-sama dengan aku dan aku bersama dia. Aku tinggal di dalam dia, dia di dalam kita. Blend in saudara. Nah, saya mau ajak saudara lihat saudara dalam Yohanes pasal 4 ini. Coba lihat ayat yang Yohanes pasal 15, ayat yang keempat. Kata tinggal, saya coba cari searching bahasa kata tinggal. Saya temukan dua kata tinggal. Saya baca dulu ya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, ada kata tinggal. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di Yohanes pasal 15 kita banyak ketemu kata tinggal. Tinggallah dalam aku, tinggallah dalam aku. Apa kata tinggal? Kata tinggal itu dalam bahasa aslinya, saya searching ada dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah meno, artinya tinggal. Yang kedua adalah skeno, artinya tinggal. Saya nggak bicara skeno, tapi saya kasih bocoran sedikit. Skeno itu contoh Allah berskeno dengan kita. Itu contohnya, ini contoh satu saja ayat ya. Yohanes 1 ayat 14. Itu berkata begini. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itu skeno. Tuhan berkemah di tengah-tengah kita. Allah itu kan pribadi Allah itu menjadi manusia lewat pribadi Yesus. Firman jadi manusia. Kayak lagunya Jason. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Itu berskeno. Dia tinggal di tengah-tengah manusia. Menjadi manusia. Berkemah. Bertabernakal di antara kita. Itu skeno. Ada lihat ya. Tuhan tuh punya kerinduan. Ternyata yang rindu itu bukan cuman kita. Aku mau tinggal dalam Tuhan. Tuhan itu rindu loh tinggal dalam kita. Makanya berskeno. Allah jadi manusia. Kita gak bicara skeno. Kita bicara meno. Tinggallah, menolah di dalam aku. Saya kasih contoh ayat ya. Sebuah kasus dalam Lukas 24. Lihat ayat 28 sampai 29. Lukas 24, 28, 29. Saya baca saja ya. Mereka mendekati kampung. Ini Kleopas dan temannya balik kampung karena Yesus mati kan. Dikubur. Jadi Kleopas mendekati kampung. Mereka 7 pulang ke kampung halaman. Mudik ceritanya. Lalu ia berbuat. Yesus maksudnya seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Bye-bye. Lagi ngobrol. Udah nyampe rumah. Rumahnya Kleopas barangkali itu. Lalu Yesus berkata sudah ya dadah ya. Selamat tinggal sampai ketemu lagi. Yesus mau pergi. Lihat ayat 29. Tetapi mereka Kleopas dan temannya. Ya sangat mendesaknya. Mau rindu katanya begini. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Kata tinggallah itu meno. Tinggallah bersama dengan kami. Ini agak maksa ini. Ini agak maksa. Yesus gak pernah paksa. Kita agak maksa ini. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Meno, tapi agak maksa. Ya, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.
Lalu perhatikan, masuklah ia, Yesus, untuk tinggal, meno, bersama-sama dengan mereka. Meno juga dua kata ini. Mereka paksa, ayo tinggal bersama kami. Inisiatif dari mereka kan. Kemudian Alkitab katakan, Yesus tinggal bersama dengan mereka. Ada banyak kata seperti itu dalam Alkitab. Kitanya harus inisiatifnya, baru Tuhan tinggal bersama kita. Saya terangkan lagi, Yohanes 14 ayat 23. Saya kasih contoh-contoh kasus di Alkitab. Ya, lihat Yohanes 14 ayat 23. Sama-sama kita baca ini ayat saudara ya, 2 dan 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ada kata diam bersama-sama dengan dia. Diam. Kata diam di sini adalah meno. Dia tinggal dalam kita. Tuhan tinggal di dalam siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang menuruti firman. Orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Alkitab katakan luar biasa ini ayat. Bukan cuma Yesus tinggal dalam kita. Saya baca ulang, lihat ayat ini saudara ya. Supaya ada paham yang saya katakan sekarang ini. Perhatikan, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Perhatikan kalimat ini. Dan kami, bukan aku. Kami, artinya apa? Ini Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, Tritunggal Allah yang esa akan datang kepadanya dan dia meno bersama-sama dengan dia. Bukan cuma Yesus loh. Tritunggal yang esa tinggal di dalam kita. Orang mengasihi Tuhan, orang cinta firman, mengasihi Tuhan artinya menuruti firman, itu membuat Tritunggal yang esa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Pantesan berbuahnya banyak. Ya, pantesan berbuahnya luar biasa. Mari kita belajar dari ayat-ayat firman Allah ini. Saya ingin ulang. Saya mau sampaikan pada bagian pesan terakhir yang penting dari firman Allah. Tentang ranting ini. Ingat, bukan cuma nempel saudara ya. Nempel itu bisa copot. Saya pernah lihat satu pohon anggur. Semuanya hijau, ada buah. Ada satu nempel, tetapi ternyata kuning daunnya. Saya ginikan aja, jatuh, nempel tapi nggak masuk ke dalam, nggak blind in, sudah ya. Kita mesti blind in dalam Tuhan. Nah lihat Yohanes 15, saya mau bicara di sini bagian terakhir. Sama-sama kita baca, kita kunci dengan ayat ini. Yohanes 15 ayat 5, 2 dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini katakan barang siapa tinggal di dalam aku, ada kata barang siapa. Ini berlaku untuk semua orang. Kata barang siapa menunjukkan Tuhan tidak membeda-bedakan. Ini yang kaitan saya katakan tadi barusan. Di mata Tuhan kita semuanya sama, ranting. Anda ranting, saya pendeta, pemimpin rohani di gereja, tetap saya ranting. Saya nggak bisa ngomong sama Tuhan yang berdoa ini saya pendeta loh, saya mengabdi, saya hamba Tuhan. Kamu juga ranting kata Tuhan. Semua kita ranting, semua kita sama. Tuhan yang membedakan warna kulit kita, warna rambut kita, ya suku kita, sama semuanya kita adalah ranting di mata Tuhan. Tua, muda, tinggi, pendek, kurus, gemuk, warna kulit kita apa saja. Kita dikatakan barang siapa. Pokoknya gak ada beda. Barang siapa ada semua termasuk saya. Kalau kita tinggal di dalam aku, tinggal dalam Tuhan. Kuncinya cuma itu kan. Dan aku di dalam dia, Tuhan tinggal dalam kita. Lihat, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau tanya, apakah saudara mau berbuah banyak? Rahasia berbuah banyak, ingat berbuah ini berbuah semua loh. Mau berbuah banyak, cuman satu. Kuncinya tinggal dalam Tuhan. Ketika kita blend in, melebur jadi satu tinggal dalam Tuhan. Kita berbuah banyak. Buahnya itu loh luar biasa. Makanya mulai sekarang saudara ya. Nanti mulai buka toko, buka warung saudara, buka rumah makan saudara. Yang guru mau ngajar, atau kerja PNS, atau kerja apa sih saudara saya nggak tahu. Apa bagian profesimu, sebelum Anda kerja, buka dagangmu, berlutut dulu sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan,
tolong aku seperti ranting tidak bisa berbuah. Keberhasilan dari Tuhan. Hari ini engkau akan sukses, berbuah banyak, berkatnya banyak, mujizatnya banyak, keajaibannya, buahnya juga banyak. Kuncinya berlotot datang sama Tuhan. Seperti Maria tinggal Meno. Anda jangan pilih Marta, kan dicela sama Tuhan. Marta, Marta, kami terlalu sibuk menyusahkan diri, khawatir dengan banyak perkara. Satu hal yang perlu, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Apa yang terbaik? Tinggal dalam Tuhan. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Anda suka cari yang complicated, yang terbaik cuma satu kok. Tinggallah dalam Tuhan. Makanya saya pesan, sebelum Anda kerja, tinggal dalam Tuhan. Lutut nancep di sini. Di kaki Tuhan. Tuhan, aku mau kerja, aku mau bisnis dagang. Kesukaran yang kemarin masalah belum selesai. Aku doa hari ini ada keajaiban. Buah keajaiban itu Tuhan loh saudara ya. Buah mujizat itu Tuhan. Buah karakter itu Tuhan. Semua buahnya dari Tuhan. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Anda lihat Yusuf. Yusuf itu berbuah banyak. Ya, dari mulai di dalam sumur dia berbuah. Di sumur dia berbuah loh. Sampai di mana lagi? Jadi kerja, jadi budak, berbuah di rumah Potifar. Masuk dalam penjara, berbuah juga. Berhasil. Ya, nanti sampai jadi perdana menteri, jadi raja muda, mewakili raja Firaun, berhasil juga berbuah. Di mana saja berbuah. Ini kan saya katakan tangan kita ada buahnya, diurapi Tuhan. Kenapa? Ya karena kita blend in sama Tuhan, nempel sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita mau blend in, menyatu, membaur dengan Tuhan, kita di dalam Tuhan. Oh, dan Tuhan dalam kita. Apa saja kita lakukan, Tuhan buat berbuah banyak dan berhasil. Ingat, berbuah ini bukan cuma buah roh. Yesus sumber buah keberhasilan, buah mujizat, buah keajaiban. Itu akan terjadi hari ini. Kapan? Ketika Anda mau tinggal dalam Tuhan. Maka kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhannya berskeno dalam kita. Dia beserta dengan kita, dia di pihak kita. Ada dua kata tinggal yang Anda harus ingat pagi ini. Keno dan skeno. Ini luar biasa. Ketika dia berskeno di tengah-tengah kita, dia di pihak kita. Yeriko roboh. Laut terbelah dua. Singa gak bisa makan Daniel sebab apa? Allah berskeno. Dan ingat, kalau kisah tadi murid yang paksa. Tinggal di sini. Akhirnya Yesus tinggal. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, nuruti firman Tuhan, ini kan namanya orang yang mau tinggal dalam Tuhan kan. Orang kalau gak mau tinggal dalam Tuhan kayak Maria, bagaimana coba bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana bisa menuruti firman? Menuruti firman, taat firman itu namanya tinggal dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, menuruti firman, Alkitab katakan apa? Kami akan tinggal di dalam kamu. Anda gak paksa, Anda gak minta-minta, teriak-teriak Tuhan tinggal dalam kami. Enggak, Anda gak minta pun, otomatis Tuhan tinggal dalam hidupmu. Dan kamu pasti berhasil berbuah banyak. Anda gak pakai paksa-paksa mohon-mohon. Oh Tuhan berkati usaha saya. Anda gak minta pun buahnya otomatis keluar. Ingat ya saudara ya, ranting itu gak bisa dipaksa. Anda gak bisa ngomong sama apokatmu, apokat cepat berbuah dong. Ngeden, berbuah, gak bisa. Ranting gak bisa berbuah. Yang bisa bikin berbuah itu karena pengusahanya yang merawat, yang mendadani. Dan kalau dia tinggal dalam kita, ranting ini akan berbuah luar biasa.